Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita dalam segala perkara. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berdaulat, yang maha kuasa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kementerian Kesehatan Jepang mempublikasikan laporan tahunan yang menyebutkan tentang jam kerja yang berlebihan yang berkaitan dengan depresi dan karosi. Karosi adalah istilah Jepang yang berarti kematian akibat kerja yang berlebihan. Pada tahun 2022, hampir 3.000 orang di Jepang meninggal karena bunuh diri berkaitan dengan karosi. Sebagai tanggapan terhadap fenomena ini, pemerintah Jepang sedang membuat aturan tentang 4 hari kerja dalam 1 minggu. Tujuannya adalah supaya warga Jepang tidak mengalami kelelahan dan depresi akibat beban kerja, dan agar warga Jepang dapat lebih seimbang hidupnya. Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita pedoman untuk menjalani hidup yang sehat. Kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan mengerti dan mendapatkan hikmat bagaimana kita harus menjalani hidup yang sehat seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6 ini, tertulis firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ayat ini adalah janji Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan bagi umatnya, bagi saudara dan saya termasuk. Ayat ini berbicara tentang kesetiaan Tuhan dan kerinduannya untuk mendatangkan berkat dan kesejahteraan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan merancangkan agar kita hidup dalam kebaikan, dalam kesehatan secara fisik, secara jasmani dan juga secara jiwa dan roh kita. Tapi masalahnya kita seringkali tidak mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada beberapa prinsip yang perlu untuk kita jalani sesuai dengan firman Tuhan agar kita mengalami hidup yang sehat, baik jasmani dan juga mental kita. Yang pertama adalah jaga pola makan yang seimbang. Jangan kita rakus, jangan kita melahap semua makanan tanpa memikirkan dampaknya pada kesehatan kita. Dalam Bilangan 11 ayat yang keempat, di situ tertulis tentang orang-orang dengan nafsu rakus, di mana hal ini tidak dikenan oleh Tuhan. Tuhan mau kita mengendalikan diri kita, termasuk mengendalikan hawa nafsu kita terhadap makanan. Makanlah makanan yang seimbang dan juga sehat. Yang kedua, kita harus miliki istirahat yang cukup. Jangan hanya bekerja terus-menerus. Jangan beraktivitas tanpa henti. Dalam Keluaran 20 ayat 9 dan 10, di situ Tuhan nyatakan, 6 hari lamanya kita perlu bekerja, tapi hari ke-7 kita harus beristirahat.
Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dinyatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Jangan lupa tubuh kita perlu beristirahat. Dan yang ketiga, beribadah kepada Tuhan dengan setia. Tuhan berjanji bahwa ketika kita beribadah kepadanya, Tuhan akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Beribadah kepada Tuhan juga berarti bahwa kita percaya kepada firman-Nya. Dengan mengikuti firman Tuhan, maka bukan saja jasmani kita yang terjaga, tapi mental kita juga menjadi sehat. Kita terbebas dari kekhawatiran, dari ketakutan, bebas dari kepahitan. Pikiran kita terjaga dengan baik, dan itu membuat mental atau jiwa kita menjadi sehat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau agar saudara dan saya senantiasa ada dalam keadaan yang baik, sehat terpelihara, dan senantiasa alami berkat Tuhan. Ikutilah tuntunan firman Tuhan, percayalah selalu kepadanya, agar hidup kita senantiasa mengalami berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami beberapa prinsip penting supaya hidup kami sehat, jasmani dan jiwa kami, bahkan roh kami juga senantiasa disegarkan dari hari ke hari. Pimpin kami selalu Roh Kudus, ingatkan kami akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami melekat dan terus berpegang pada prinsip kebenaran-Mu. Dan kami sungguh percaya Tuhan akan memberikan kami kesehatan, kesembuhan, dan pemulihan oleh kuasa-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, menyatakan kuasa kesembuhan, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.